Menilai karena apa? Karena Allah. Masih ingat istri waktu dinikahi, Pak? Bapak-bapak masih ingat? Masih? Ada telinganya? 2. Hidung lubangnya? Lengkap. Coba. Mata? Lengkap. Original semua, Pak. Bapak ready terima jadi. Tidak perlu lagi diajar bicara. Tidak perlu lagi diajar jalan. Bahkan dia sudah sarjana. Cantik pula. Bapak ambil anaknya orang untuk dihalalkan 24 jam. Lalu bapak sengsarakan. Lalu bapak hina. Gimana bapak mau mencari nafkah dengan berkah? Coba lihat itu. Dari siapa mereka istri kita? Dari rahim ibunya. Siapa yang sekolahkan dan didik dia? Ibu bapaknya. Lalu setelah menikah siapa yang diikuti? Siapa yang diikuti? Suaminya. Lalu berkhianat bapak kepada istri. Demi Allah, bapak bukan orang baik, kata Nabi. Bukanlah bagian dari umatku suami yang tidak tahu memuliakan istrinya. Oh, bapak muliakan istri. Kalau dia ngomel, Ustaz, ngomel, itu normal. Kalau ada istri di rumah tidak suka ngomel, abnormal. Ada masalah itu pasti dengan channelnya. Biasalah. Kenapa ibu kita suka ngomel? Bayangkan, gaji 5 juta 1 bulan, 4 anak, cicilan motor, gimana mau cukup kalau zaman sekarang? Tapi itu hebatnya istri kita. Dia berusaha mencukupi itu untuk 1 bulan 5 juta itu. Coba bapak pegang 5 juta 1 bulan. Mana cukup? Tapi istri mampu. Nah, rasa dongkolnya itu dibawalah ke ngomel. Maka resepnya jangan dibalas. Kalau dia ngomel, rumusnya hadapi dia dengan diam. Semakin bapak balas, semakin hebat dia bicara. Bapak cerita 1, dia sudah sampai 10. Dan itu terus dia ungkap. Itulah itu normal, biasa. Dan cara menghadapi istri begitu, tanamkan kesabaran, hilangkan ego. Kalau bapak muncul ego, saya yang cari nafkah. Dari pagi sampai malam saya carikan kau duit. Saya belikan kau AC, saya belikan kau mobil. Lalu kau maki-maki saya. Setan yang ngomong begitu. Istri ngomel, bapak diam. Biarkan saja dia. Sudah ngomel, selesai sayang. Selesai. Saya sudah boleh tidur? Ketawa sudah itu. Atau bapak-bapak yang besar perutnya, gampang pak. Yang besar sekali perutnya. Kalau istri marah, buka baju pak, kasih goyang perut. Berhenti dia marah pak. Coba amalkan pak. Tapi kalau ego masuk, saya ini yang kaya, saya ini yang berikan kau rumah. Itu setan yang bicara. Tapi ngomelnya istri, jadikan amal. Gimana caranya? Diam. Tidak bisa saya diam Ustaz. Ambil pil tidur. Pak 2 biji. Tidur pak. Dan itu juga ibu kalau ngomel. Kalau suami tidak ngomong, jangan disuruh ngomong. Ada juga itu kita diam. Kenapa kau diam? Kau balas. Apa penjelasanmu? Diam pak. Suami yang soleh, istri yang soleha, itulah hebatnya dunia. Tapi kalau istri bermasalah pak, nerakanya dunia pak. Satu. Maka adik-adik sekalian, hati-hati memilih jodoh. Pakai 4 ini. Ya. Yang kedua, surganya dunia kata para ahli tafsir yang menafsirkan fid dunya hasanah. Apa itu? Punya anak yang soleh dan soleha. Subhanallah pak. Bapak yang bawa anaknya hari sholat subuh hari ini. Top bapak. Hebat. Bagaimana cara punya anak yang soleh dan soleha? 1, menurut Al-Quran. Surah Luqman. Ya bunayya, wahai anakku, la tusyrik billah. Jangan kau mensyirikatkan Allah. Berarti yang pertama ajarkan anak kalimat tauhid. La ilaha illallah
Muhammadar Rasulullah. Itu dulu. Yang kedua, paling penting jangan kasih makan uang haram. Coba lihat orang tua yang menghalalkan segala cara cari nafkah. Lihat anak-anaknya. Lihat anak-anaknya. Pak, ada 3 kewajiban orang tua kepada anak. Ada yang tahu? Saya kasih hadiah. 3 kewajiban orang tua kepada anak. Ada yang tahu? Ayo, satu. Ada hadiahnya. Sini Pak, sini cepat-cepat. Ini Pak, cepat-cepat. Matahari sudah terang. Ayo cepat Pak, cepat sedikit. Kewajiban ini Pak. Kewajiban orang tua kepada anak. 1. Kewajiban orang tua terhadap anak yang pertama yaitu menikahkan, mendidik anak dulu. Langsung menikah. Yang pertama apa dulu Pak? Kalau yang laki-laki apa namanya? Terlalu lama waktu. Sudah hadiahnya. Terima kasih. Terima kasih. 1. Lahir kasih nama yang baik. Itu dulu. Nama yang baik bukan nama-nama artis. Nama yang baik bukan nama selebritis. Nama yang baik, nama yang ada doa dan harapan di dalamnya. Saya kasih kau nama nak Khalid. Khalid ini salah satu sahabat, Khalid bin Walid, yang awalnya berperang dengan Nabi. Setelah masuk Islam, hidupnya habis untuk membela agama Allah. Saya mau seperti itu. Itu nama. 2, kata Nabi, kewajiban orang tua setelah kasih nama yang baik adalah berikan makan. Cari makannya halalan thayyiban wasi'an. Halal baik banyak. Yang ketiga, didik. Dari 3 kewajiban orang tua kepada anak ini, kita terlalu sibuk cari makannya, terlalu sibuk beri makannya, lupa didiknya. Padahal yang paling susah bukan cari makan. Kenapa? Tidak ada anak di komplek ini mati kelaparan. Ada yang mati kelaparan di kompleknya Bapak? Tidak ada. Yang mati narkoba mungkin ada. Mati tabrakan mungkin ada. Mati tawuran mungkin ada. Berarti yang sulit bukan cari makannya, tapi yang sulit mendidiknya. Ibu-ibu, tahu cicak? Tahu cicak? Bapak-bapak tahu cicak? Apa dia makan cicak? Apa? Nyamuk. Masuk akal enggak? Cicak cuma di dinding. Nyamuk terbang. Gimana caranya mau ketemu? Tidak ada terminalnya. Tapi Allah Maha Kaya. Dengar lagu kita waktu kecil. Ini lagu-lagu kita kecil kan enak. Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap. Diam-diam merayap. Datang seekor nyamuk. Nyamuk yang datang. Tidak dikatakan nyamuk, cicak lompat ke nyamuk. Patah-patah kasihan cicak Pak. Tapi nyamuk yang masuk, Allah perintahkan. Nyamuk masuk kau di mulutnya ini. Itu lagu-lagu dulu Pak. Memang ada nasihatnya. Kita waktu muda dulu kita lagu-lagu kita kan enak Pak. Lagu paling Romai Rama. Mengapa minuman itu haram? Karena merusak kepikiran. Mengapa berzina juga haram? Karena itu cara binatang. Mengapa semua yang asik-asik itu diharamkan? Mengapa semua yang enak-enak juga diharamkan? Jawabannya, itulah perangkap setan. Umpannya ialah bermacam-macam kesenangan. Kalau lagunya anak-anak sekarang di TikTok apa? Putar ke kiri nona, putarlah ke kanan, apa itu putar kiri kanan ke beleng-beleng. Yang kedua, punya anak yang soleh dan soleha. Yang ketiga, karena waktu terbatas. Yang ketiga, punya harta yang bermanfaat. Bukan harta yang banyak. Alhamdulillah. Satu saudara kita menghadirkan masjid. Inilah yang disebut harta manfaat. Pak Haji, deposito bapak meninggal siapa yang punya? Anak. Iya kalau anak kita baik. Anak kita baik tapi takut sama istrinya. Susah Pak. Dia mau nyumbang
bikinkan bapak dulu. Hah, bapakmu terus. Dia bilang, sudahlah kalau begitu ngamuk lagi kau. Sudah, takut sama istrinya. Ada takut sama istrinya di sini? Ada? Berhenti kau jadi laki-laki. Ngamuk Ustaz, dia pecahkan piring, pecahkan juga. Dia pecahkan hak televisi, alhamdulillah dia berhenti nonton sinetron. Televisi, piring, gelas boleh dibeli. Harga diri sebagai suami tidak boleh diinjak-injak istri. Takbir. Nah, itulah semua yang takut sama istrinya itu tadi. Pak, Bu-ibu, halo, Bu, itu cincin berlian emas ibu pakai begitu ibu meninggal, siapa yang punya, Bu? Anak, istri kedua. Ayo, maka Bapak Ibu sekalian, sedekahlah. Rumah, ruko, tanah belum tentu kita punya. Yang kita punya kata Nabi hanya 3. 1, yang habis kamu makan. 2, yang hancur kamu pakai. 3, yang telah kau sedekahkan. Maka kalau Bapak lihat sepatunya Ustadz sudah mulai hancur-hancur, kasihlah itu Ustadz, karena dia akan keliling-keliling Pak. Bapak dapat pahala. Saya bilang sama Pak Andi Rukman, woi, jauh-jauh ini sepatuku ini. Kan beliau kasih saya sepatu. Sudah jauh-jauh ini sepatuku. Sampai lagi ke Irian, sampai lagi ke Sumatera. Dia bilang sudah mulai jelek itu Ustadz, saya gantikan lagi. Oh, dan diganti lebih bagus lagi. Tinggal saya tunggu dari Pak Said Didu. Yang ketawa, saya serius ini Pak. Mbak, saya enggak usah kasih saya jas, enggak saya pakai. Enggak usah saya kasih dasi kupu-kupu, kapan saya pakai. Tapi takmir masjid, pengurus masjid, kasih dia sarung tiap hari dia pakai. Maka sedekahkan, dan demi Allah tidak ada orang bangkrut kalau dia bangun masjid. Tanya beliau. Ada orang bangkrut di sini gara-gara bangun masjid. Pak Ustadz, itu rumah di sudut yang besar kaya sekali dulu itu Ustadz. Cuma karena dia bangun masjid jadi bangkrut. Ada? Yang bangkrut gara-gara selingkuh. Pelakor. Sekarang lagi musim pelakor Pak. Saya sudah catat di status saya di Facebook, siap dilakor. Nggak ada yang lakor saya Pak. Supaya istri saya percaya bahwa ini betul suami saya ini tidak ada macam-macam. Kalau sembunyi-sembunyi bahaya itu Pak. Saya terang-terangan siap dilakor. Nggak ada yang mau. Dia bilang masuk neraka aja ceritanya Pak Ustadz kalau ini Pak. Ayo Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, sedekahlah. Bangun masjid, mari bersedekah. Allah sediakan lahan. Yang punya duit sedekah dengan duitnya. Yang punya kekuasaan sedekah dengan kekuasaannya. Yang punya ilmu sedekah dengan ilmu gambar-gambarnya. Yang punya tenaga sedekah dengan tenaganya. Saya tidak punya duit Ustaz, tidak punya jabatan, tidak punya tenaga, tidak punya kecerdasan. Apa sedekahnya Ustaz? Diam. Kau diam di situ. Jangan banyak bicara. Ada juga tidak sedekah duit, tidak pernah datang jamaah, tidak pernah gotong royong. Diam aja kau di rumahmu. Ibu-ibu sedekah. Kalau Pak Haji bangun masjid, kita sedekahnya apa? Kirim itu sandal dari toilet ke pintu masjid. Kudung, Quran, air minum, sedekah. Jangan tunggu kaya dulu baru bersedekah. Karena kalau Bapak tidak kaya maka tidak akan sedekah-sedekah. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, dan yang keempat, surga dunia itu punya teman yang beriman. Saya yakin Pak Hatta Ali, waktu beliau jadi ketua MA banyak sekali temannya Pak, ngantri Pak. Tapi setelah hilang kita punya jabatan, biasanya mulai jatuh satu demi satu. Pak Said Didu waktu masih menteri Pak, ngantri orang mau datang Pak. Tapi begitu mulai mengeritik pemerintah, ngantri penyelidikan. Maka yang baik, teman itu bukan karena kekayaan, bukan karena jabatan, bukan karena kekuasaan, tapi mereka bertemu dan berpisah bersahabat karena Allah. Itu. Dan orang yang bersahabat karena Allah, maka dia nanti menjadi salah satu 7 penghuni yang dilindungi di padang mahsyar. Maka adik-adik sekalian, kalau kalian mau selamat, cari teman yang baik.
Dia bilang Muhammad Ramah, mencari teman memang mudah apabila untuk teman suka. Mencari teman tidak mudah apabila untuk teman duka. Cari teman di meja makan, gampang. Teman dengan penguasa, gampang Pak, banyak itu Pak. Tapi menjadi temannya ulama, oh biasa susah. Dan orang yang bersahabat dengan ulama Pak, insya Allah hidupnya akan baik. Contoh, kalau saya jalan sama Pak Andi Rukman, begitu masuk waktu sholat, saya akan berkata, Pak Andi, tabe, asar mini, kita cari masjid dulu berjamaah. Tidak mungkin kalau saya jalan, Pak Andi, di mana tempat karaoke yang banyak? Tidak mungkin Pak. Iya toh, pasti Pak Andi bilang, Ustaz kajili-jili. Nah ibu bapak saudara-saudara sekalian, mudah-mudahan 4 ini menjadi inspirasi baru buat kita mengejar keempat-empatnya. Insya Allah dengan keyakinan dan optimis kita bisa mendapatkan semuanya. Kalau tidak dan terhalalai selama ini, wala tai'asu mir rauhillah, jangan kau putus asa, masih ada kesempatan untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan kita. Semoga ada manfaat, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Nun wal kalami misrun billahi fi sabilil haq. Assalamualaikum